Ketegangan di kawasan Asia Timur kembali menjadi sorotan setelah Taiwan mengecam aktivitas latihan Angkatan Laut yang melibatkan China dan Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan. Latihan tersebut diumumkan China pada 11 Agustus 2026 dan disebut sebagai latihan navigasi bersama antara kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Navy dengan fregat TNI Angkatan Laut KRI Gusti Ngurah Rai 332. Beijing menyebut kegiatan itu bertujuan meningkatkan kemampuan operasi bersama, memperdalam kerjasama praktis, serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, lokasi latihan menjadi persoalan utama. Perairan di sebelah timur Taiwan merupakan kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik. Berbeda dengan wilayah barat Taiwan yang langsung berhadapan dengan daratan Cina, kawasan timur pulau tersebut menghadap ke Samudra Pasifik dan selama ini memiliki arti strategis sebagai jalur keluar masuk kekuatan laut. Karena itu, ketika Beijing mengumumkan adanya latihan dengan kapal perang negara lain di kawasan tersebut, Taipei melihatnya bukan sekadar aktivitas rutin antar kapal perang. Pemerintah Taiwan bahkan menilai langkah China berpotensi menciptakan kesan bahwa Beijing memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan. Dewan Urusan Daratan Taiwan menyebut latihan tersebut sebagai sebuah provokasi militer dan menuduh Beijing melakukan manipulasi politik melalui aktivitas militer. Kementerian Luar Negeri Taiwan kemudian meminta penjelasan langsung kepada Indonesia mengenai kegiatan tersebut. Disinilah persoalan menjadi menarik. Dari perspektif Indonesia, kegiatan tersebut tidak diposisikan sebagai latihan tempur untuk menghadapi Taiwan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul menjelaskan bahwa KRI Gusti Ngurah Rai sedang dalam perjalanan pulang dari Vladivostok, Rusia, setelah mengikuti latihan Oruda bersama Angkatan Laut Rusia. Dalam perjalanan kembali ke Indonesia, kapal tersebut melakukan apa yang dikenal sebagai passing exercise atau passes dengan sejumlah angkatan laut negara yang dilalui. Passes sendiri merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh kapal perang ketika bertemu atau melintas di kawasan maritim tertentu. Bentuknya dapat berupa latihan komunikasi, manuver formasi, hingga pengisian bahan bakar atau perbekalan di laut. Menurut penjelasan TNI AL, kegiatan tersebut bukan latihan perang atau simulasi menghadapi musuh tertentu, melainkan bagian dari tradisi diplomasi maritim dan hubungan baik antar angkatan laut. China memiliki gambaran yang sedikit berbeda. Beijing secara terbuka menyebut aktivitas tersebut sebagai navigation exercise dan mengatakan latihan mencakup komunikasi maritim, manuver formasi, serta pengisian perbekalan di laut. China juga menyatakan kegiatan tersebut menunjukkan keinginan kedua negara untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama dan memperkuat kerja sama praktis. Bahkan, bagi Beijing, latihan tersebut memiliki nilai strategis karena berlangsung di perairan timur Taiwan. Perbedaan cara menggambarkan kegiatan inilah yang kemudian memunculkan kontroversi. Indonesia melihatnya sebagai kegiatan rutin dalam perjalanan kapal perang. China menampilkan aktivitas tersebut sebagai bagian dari peningkatan kemampuan kerja sama angkatan laut. Sementara Taiwan melihatnya dalam konteks yang jauh lebih besar, yakni meningkatnya aktivitas militer dan maritim China di sekitar pulau tersebut. Yang juga menjadi perhatian adalah waktu pelaksanaannya. Aktivitas tersebut berlangsung ketika Taiwan sedang menjalankan latihan militer tahunannya, Han Kuang, yang dirancang untuk menguji kemampuan pertahanan Taiwan menghadapi kemungkinan serangan dari China. Dalam situasi seperti ini, setiap pergerakan kapal perang di sekitar Taiwan secara otomatis memiliki sensitivitas politik dan militer yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Bagi Taiwan, persoalannya bukan semata-mata jumlah kapal atau jenis manuver yang dilakukan. Seorang pejabat keamanan Taiwan mengatakan kepada Reuters bahwa secara militer aktivitas tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap Taiwan. Kapal Indonesia dilaporkan berada sekitar 70 hingga 80 mil laut dari pantai timur Taiwan. Namun, pejabat tersebut menilai kegiatan itu memiliki arti geopolitik yang lebih besar. Mengapa geopolitik begitu penting? Karena China selama bertahun-tahun meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan. Kapal perang, dalam perkembangan terbaru, Beijing juga mulai meningkatkan aktivitas penjaga pantai di sebelah timur Taiwan. Maka ketika kapal perang asing ikut melakukan aktivitas bersama kapal Cina di kawasan yang sensitif tersebut, Taiwan khawatir hal itu dapat digunakan untuk memperkuat narasi Beijing mengenai hak dan kepentingannya di wilayah tersebut. Ada pula dimensi diplomatik Indonesia. Kunjungan persahabatan ke Surabaya pada 2 hingga 6 Agustus 2026. Kunjungan tersebut mencakup kegiatan diplomatik, interaksi personel militer, serta kegiatan bersama di lingkungan pendidikan Angkatan Laut. Tidak lama kemudian, muncul aktivitas passes antara kapal Indonesia dan Cina di kawasan timur Taiwan. Rangkaian waktu tersebut membuat latihan ini semakin menarik perhatian pengamat keamanan kawasan.
Namun, penting untuk membedakan antara kerjasama militer dan aliansi militer. Latihan atau PASES bersama tidak otomatis berarti Indonesia telah masuk ke dalam blok militer Cina. Indonesia selama ini mempertahankan posisi strategis untuk bekerja sama dengan banyak negara sekaligus, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Asia lainnya. Karena itu, terlalu dini jika aktivitas tersebut ditafsirkan sebagai perubahan haluan strategis Indonesia. Justru yang membuat Taiwan khawatir adalah nilai simboliknya. Seorang pakar yang dikutip Taipei Times menilai kegiatan tersebut merupakan langkah kecil tetapi memiliki simbolisme besar. Beijing dinilai berusaha memperluas jejaring kerjasama maritim dengan negara lain sekaligus memperkuat kehadiran angkatan lautnya di wilayah timur Taiwan. Amerika Serikat pun ikut menyoroti perkembangan ini. Washington menyerukan agar China menghentikan tekanan militer terhadap Taiwan dan mendorong penyelesaian persoalan lintas Selat Taiwan secara damai. Amerika juga meminta negara-negara lain untuk tidak memperkuat narasi yang dianggap dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa latihan tersebut merupakan persiapan perang atau operasi untuk menyerang Taiwan. Bahkan pejabat intelijen Taiwan sendiri menyatakan bahwa secara militer kegiatan tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap Taiwan. Dengan kata lain, ancaman langsungnya relatif terbatas. Yang jauh lebih besar adalah pesan politik dan strategis yang muncul dari lokasi latihan tersebut. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi contoh bagaimana aktivitas rutin sebuah kapal perang dapat berubah menjadi isu geopolitik ketika dilakukan di kawasan yang menjadi titik persaingan kekuatan besar. Bagi Cina, kehadiran bersama kapal Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk normalisasi aktivitas angkatan laut di kawasan yang mereka klaim memiliki kepentingan strategis. Sementara bagi Taiwan, aktivitas tersebut merupakan bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap posisi dan ruang geraknya. Karena itu, pertanyaan, ada apa? Di balik kecaman Taiwan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan satu latihan angkatan laut. Persoalannya adalah siapa yang hadir, di mana kegiatan itu dilakukan, dan bagaimana aktivitas tersebut ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Kapal Indonesia mungkin hanya sedang melakukan perjalanan pulang dan menjalankan tradisi PASES, tetapi lokasinya berada di salah satu kawasan paling sensitif di Asia. Pada akhirnya, kontroversi ini menunjukkan bahwa peta keamanan Indo-Pasifik semakin kompleks. Indonesia berusaha mempertahankan politik luar negeri bebas dan aktif. China terus memperluas aktivitas maritimnya. Taiwan menghadapi tekanan militer yang semakin intensif. Sementara Amerika Serikat dan negara-negara regional lainnya berusaha memastikan agar persaingan tersebut tidak berubah menjadi konflik terbuka. Dengan demikian, latihan Cina-Indonesia ini belum tentu merupakan tanda bahwa Indonesia memilih kubu Beijing. Namun, kejadian tersebut memperlihatkan satu hal penting. Di sekitar Taiwan, bahkan latihan navigasi yang secara teknis bersifat rutin dapat memiliki konsekuensi politik yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Dan selama persaingan Cina-Taiwan terus meningkat, setiap kapal perang yang bergerak di kawasan tersebut akan selalu menjadi bagian dari permainan geopolitik yang lebih luas.